Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 69. Membahas Dr. Andri, Kalandra baru ingat yang Pak Haji. Hah, Pak Haji? Oh, iya, dia gimana? Papa belum cerita tentang Pak Haji. Tadi dia sakit mata, kan? Balas Arum. Nah itu, aku lupa kalau dia ada di sana juga. Soalnya kan tadi aku sempat debat sama Ibu Muji, kan? Bentar deh, aku telepon Andri, sergah Kalandra yang buru mengeluarkan ponsel. Anak sudah tidur semua. Takut berisik aku telepon di kamar mandi saja. Kalandra buru masuk. Yang langsung Arum lakukan adalah mengirimi Widi, pesan Wah. Mbak Arum, Mbak sudah dengar dari Mas Kala. Kamu gimana? Widi, lah, orangnya saja enggak mau sama aku dan kami pun memang enggak kenal Mbak. Lucu banget ini, kayak zaman dulu asal nikah saja. Mbak Arum, bukannya enggak kenal, tapi belum mungkin. Namun harusnya, mereka orang baik sih, Ditambah lagi, Pak Mahesa sama Ibu Alea sudah kasih lampu hijau. Dan kalau kamu sama si Lim, kamu enggak punya mertua julid karena si mamahnya Pak Mahesa kan sudah dipenjara. Sementara mamahnya Lim sudah meninggal tak lama setelah melahirkan Lim. Di kamar, Widi yang baru beres mandi langsung mendengkus sebal hanya karena balasan pesan Wah barusan. Widi, enggak, Mbak. Aku enggak mau nikah lagi. Aku mau seperti sekarang saja. Fokus kerja sama urus anak-anak. Beres mengirim pesan, Widi langsung menghela napas. Jujur, Widi masih terlalu syok dengan lamaran spontan yang ia dapatkan dari Tuan Mahesa. Baru bertemu sudah langsung dilamar. Yang sekelas Dr. Andri saja, mamahnya segarang itu. Ini yang levelnya sudah jutawan atau malah miliarder, pikir Widi yang buru tidur di sebelah ketiga anaknya. Hari ini ia terlalu lelah. Lelah fisik sekaligus tenaga, membuatnya tak sanggup lanjut kerja dan memutuskan untuk tidur saja. Di klinik Dr. Andri, Pak Haji yang awalnya tidur di ranjang pemeriksaan, dibangunkan oleh Dr. Andri. Mbah, sekarang Mbah pulang diantar pakai ambulans klinik. Ya. Dok, saya kan belum mati, masa diantar pakai ambulans, protes Pak Haji. Lah, memangnya sejak kapan mobil ambulans hanya untuk orang meninggal? Mbah, balas Dr. Andri yang masih sabar menjaga Pak Haji, walau kini sudah hampir pukul 10 malam. Masalahnya kalau di tempat saya, mobil ambulans apalagi kalau sampai sirinenya dibunyiin Lulalit, itu tandanya yang dibawa mobilnya meninggal. Dok, yakin Pak Haji masih ngeyel. Dr. Andri menghela napas dalam. Ya sudah nanti jangan dibunyiin sirinenya. Pak Haji yang sudah berhasil duduk dan itu pun berkat bantuan Dr. Andri, berangsur menggeleng tegas. Enggak. Antar saya pakai mobil bagus saja. Terus, ini berarti si Kalandra kurang ajar, orang tua kok ditinggal. Tadi Kalandra banyak urusan, jadi sampai lupa. Mbah, sekarang begini saja, saya yang antar Mbah pakai mobil saya, terus itu kacamata untuk sementara dipakai dulu biar Mbah bisa lihat lebih jelas. Ya, Dr. Andri masih menjelaskan dengan sangat sabar. Tapi kalau cuma pakai kacamata, penglihatan saya tetap terbatas. Ya, Dok, lanjut Pak Haji masih bawel. Iya, Mbah, makanya, saya sarankan agar Mbah menjalani penanganan intensif untuk mata Mbah. Lah, kalau gitu caranya ya saya terancam enggak bisa lihat janda cantik lagi. Mendengar itu, Dr. Andri langsung mesem. Paling kalau Mbah memang mau, nanti saya kasih surat rujukan buat penanganan lebih cepatnya. Nah iya, kayak gitu saja. Lebih cepat lebih baik agar saya tetap bisa lihat janda cantik. Nanti kalau biayanya kurang, jual istri yang ada saja. Atau, jual dagingnya Septi buat dijadiin rendang lebaran harusnya sih laku empuk gitu. Setelah mengoceh panjang lebar, Pak Haji sengaja menanyakan kabar hubungan Dr. Andri dengan Widi. Namun, detik itu juga Dr. Andri langsung diam. Kandas pasti ini. Alhamdulillah kalau gitu, saingan berat sudah enggak ada. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Widi sadar kalau hamba satunya pria yang bisa memuliakannya, ucap Pak Haji sampai sujud syukur tak lama setelah ia turun dan diantar sampai depan gerbang rumahnya. Kok kalau dipikir, enakan jadi Pak Haji, ya,
banyak istri pun, dia masih bebas berekspresi. Lah aku, dari dulu, apa wajib nurut, batin Dr. Andri yang langsung pamit pulang setelah salah satu istri Pak Haji yang kiranya sebaya arum, membukakan pintu untuk pria tua itu. Widi yang masih libur mengajar, efek libur menyambut awal bulan Ramadan, menjadi tidak bersemangat. Ia yang sudah rapi dan memang sudah memakai jilbab, jadi takut sampai dipaksa nikah karena acaranya hari ini masih untuk menemani Ibu Ripah dan Pak Mul, selaku orang tuanya Resti. Enggak lah, pernikahan kan bakalan terjadi kalau ada dua pihak yang menginginkan. Kalau mereka tetap maksa, nanti aku minta bantuan Septi buat nyeruduk mereka. Atau malah, aku minta bantuan si Hani, pikir Widi mencoba menyemangati dirinya sendiri. Segera ia beranjak dari pinggir kasur busanya, kemudian keluar dari kamar. Karena hari ini acaranya terbilang bebas, Widi sengaja mengajak Salwa yang kebetulan menangis. Sampai di rumah orang tua Resti, di sana sudah ada mobil Tuan Mahesa. Benar hanya ada satu mobil tanpa mobil yang sempat membawa sekretaris Lim. Kenyataan yang langsung membuat Widi menghela napas lega. Mereka enggak mau keluar, serga Ibu Alea khawatir dan langsung mengadu kepada Widi. Wanita itu dan masih sigap, memakai masker mematuhi protokol kesehatan, buru-buru menghampiri Widi. Kayaknya memang takut dibawa ke Jakarta, sih, Bu. Balas Widi sambil menurunkan sang putri yang membonceng di depannya. Ih, masih panggil Bu, panggil Mbak saja, kenapa? Kayak pas kamu ke Resti, protes Ibu Alea, tapi Widi buru menggeleng, ih, kamu sudah datang, itu orang mau culik ibu sama bapak, ke Jakarta lagi, seru Ibu Ripah dari dalam sana. Ibu Alea dan Tuan Mahesa menatap gundah Widi. Keduanya seolah tengah mengadu, bahwa bukannya luluh, orang tua Resti malah seolah ketakutan hingga keduanya kompak menghindari mereka. Pintu saja sampai dipepet menggunakan meja, padahal sudah sampai dikunci. Satu hal yang mengusik penglihatan Widi. Di sana, dirinya tidak hanya tidak mendapati sekretaris Lim, karena Ciko dan Cinta selaku anak Resti, juga sampai tidak ada. Pak, Bu, ini Ciko sama Cinta, kemana, mereka sehat, kan? Tanya Widi memberanikan diri untuk bertanya. Karena jujur saja, bahkan walau kini Ibu Alea sampai mengemban Salwa, sebenarnya ia merasa sungkan bahkan takut berhadapan, apalagi berurusan dengan orang kaya selevel Tuan Mahesa. Mereka lagi demam, makanya aku minta Lim buat jaga. Kamu kenapa enggak mau sama Lim? Sih, Lim, walau sekadar ngomong kelihatan susah karena dia memang pendiam banget, aslinya anaknya juga baik banget, wow. Ke anak kecil, dia juga suka. Ciko sama Cinta saja aman kalau dijaga dia, ucap Ibu Alea, terkesan sengaja melakukan pendekatan dengan Widi. Duh, Bu, dalam hatinya, ia berkata, baru juga dibahas semoga enggak ada drama sekretaris Lim. Ini masih saja. Dicoba dulu, timpal Tuan Mahesa. Kita buruan orang lain loh, Kami sama kakak kamu sudah kayak saudara. Ya kayak Resti ke kalian, walau memang kita jarang kumpul, kita tetap kompak. Kamu enggak usah mikir macam. Si Lim itu aslinya enggak mau nikah sama siapapun. Tapi terakhir dia bilang, daripada diceramahi terus, ya sudah tolong siapin calon istrinya, jelas Ibu Alea. Namun tetap saja, bukan berarti dia mau sama saya, Bu Alea, Pak Mahesa. Ya Allah, anak saya 3, masih balita. Belum lagi, saya masih punya ibu dan kami sudah telanjur betah di sini. Ditambah lagi, enggak mungkin banget Pak Lim mau sama saya. Jadi enggak enak gini kan, ucap Widi. Tuan Mahesa menghela napas dalam. Dicoba dulu, yakinnya yang kemudian, yuk mumpung masih pagi. Kita bawa orang tua Resti cek kesehatan ke klinik kemarin. Itu si Lim sudah langsung mendingan, cocok. Dan kenapa juga masih muter di dekat Dr. Andri, batin Widi yang kemudian langsung terjaga karena biar bagaimanapun, Pak Mul memang sedang batuk parah. Layaknya kini, kalau sudah batuk sulit berhenti. Pria itu sampai kencing di celana. Kuncinya buka, Bu, nanti aku dorong dari sini, yakin Widi. Di belakang Widi, Ibu Alea yang masih mengemban Salwa, langsung menatap suaminya. Tuan Mahesa segera mengantongi ponsel yang sedari awal pria itu pakai untuk bekerja. Pak, tolong bantu,
Sergah Tuan Mahesa meminta bantuan sang sopir yang masih berdiri terjaga di depan mobil. Ibu sama bapak puasa lagi, ya, todong Widi sambil menepi karena yang mendorong pintu langsung diambil alih oleh Tuan Mahesa dan sang sopir. Iya, di, puasa. Mumpung masih hidup, balas Ibu Ripah. Walau jalan saja sudah tongkok sekaligus gemetaran, Ibu Ripah masih menjalani perannya sebagai istri yang baik kepada sang suami. Ia menuntun sang suami ke kamar mandi, dibantu juga oleh Widi mengingat kamar mandi di sana ada di luar rumah. Tepat di belakang rumah. Pelan, sayang. Percaya, Widi dan Arum orang baik. Mereka nggak mungkin menolak, apalagi kalau keadaannya seperti sekarang ini, yakin Tuan Mahesa. Sayang, kayaknya Pak Mul batuknya serius. Kalau batuk ya kayak gitu, memang belum sampai keluar darah, tapi sampai sesak napas, ucap Alea. Kayaknya parunya bermasalah. Terus kalau aku lihat, dulunya beliau perokok akut, ya, balas Tuan Mahesa dan langsung dibalas anggukan cepat oleh sang istri. Memangnya kamu tahu, godanya? Arwah Resti yang menempati tubuh Alea dan tak mungkin jujur, sengaja berkata, kata Arum. Beres siap, mereka pergi ke klinik milik Dr. Andri menggunakan mobil Tuan Mahesa. Di sana mereka langsung menjalani pemeriksaan, yang otomatis membuat Widi kembali bertemu Dr. Andri. Susah banget sih, buat move on dari kamu. Tahan buat enggak ketemu biar enggak terlalu rindu dan segera lupa. Ketemu lagi, lirih Dr. Andri seraya membenarkan maskernya dan tentu saja sedang menyindir Widi. Widi memang terpaksa menangani kedua orang tua Resti yang otomatis membuatnya bertemu Dr. Andri secara langsung. Sungguh ia yang masuk ke ruang pemeriksaan karena selain Salwa ketiduran di pangkuan Ibu Alea, Tuan Mahesa juga sedang mengurus pekerjaan penting. Tuan Mahesa sedang meeting melalui sambungan video call di dalam mobil. Mau bagaimana lagi, Dok, yang penting niat, ucap Widi tanpa sedikit pun melirik Dr. Andri yang berdiri di sebelahnya karena pria itu tengah menginfus Pak Mul. Niatnya sudah enggak kurang, di. Dr. Andri masih berucap lirih mengingat di sana ada orang tua Resti yang tentunya menyimak. Alhamdulillah kalau gitu, Dok. Balas Widi masih berusaha cuek. Masalahnya selalu gagal, di. Ibaratnya, niatnya cuma buat wacana karena memang enggak niat banget. Balas Dr. Andri yang kemudian menatap melas ke Widi yang kebetulan meliriknya dengan lirikan khas orang takut. Namun, kenyataan tersebut hanya berlangsung sebentar karena seseorang datang mengetuk pintu dan itu, Sekretaris Slim. Innalillahi, Silim, batin Widi belum apa sudah gugup bahkan kacau. Batinnya menyesalkan, kenapa juga Lim harus datang? Dunia Widi seolah menjadi berputar lebih lambat, apalagi ketika akhirnya Sekretaris Slim ada di sebelahnya. Bagaimana? Pertanyaan tersebut, Sekretaris Slim layangkan kepada Widi sambil membenarkan maskernya. Di sebelah sekaligus hadapannya, yang ditanya langsung mengangguk canggung tanpa mau menatapnya. Di sebelah Widi, Dr. Andri yang paham interaksi apalagi interaksi pria yang memiliki maksud lain atau malah perasaan lebih kepada lawan jenis, tentu langsung bisa melihat interaksi berbeda dari cara Sekretaris Slim kepada Widi. Masa iya, dia juga suka Widi, dari pongah, Pak Haji, batin Sekretaris Slim belum apa sudah langsung kebas. Ia tak ubahnya sehelai bulu angsa yang paling lembut kemudian dijatuhkan dari ketinggian tanpa alasan. Setelah sampai berdeham demi mengurangi kecanggungan yang seketika hadir, apalagi Sekretaris Slim paham statusnya dan Widi itu korban perjodohan paksa, ia sengaja fokus kepada Dr. Andri, ada semacam ronsen, enggak, kalau ada, coba buat cek paru mbahnya. Ada, tapi sebentar dulu, soalnya mbahnya kehabisan banyak cairan. Balas Dr. Andri masih tetap santun. Kalau begitu, saya pamit dulu mau cari makan sama minum buat Pak Mul. Niat Widi memang begitu, tapi Pak Mul dan sang istri tak mau ditinggal. Sama saya, besok ke Jakartanya pun kita bareng, iya. Walau sempat ragu, Sekretaris Slim menggunakan kedua tangannya untuk meraih sebelah tangan Pak Mul, sementara sebelah tangannya lagi juga meraih sebelah tangan Ibu Ripah. Sepasang renta itu mirip anak kecil yang tersesat dan menjadikan Widi sebagai mamahnya. Keduanya tidak bisa jauh dari wanita muda yang kini menatapnya penuh terka. Besok, lirih Widi tak percaya. Ia terpaksa membalas tatapan Sekretaris Slim yang begitu serius dan seolah tidak akan pernah melepaskannya. Ya iya, besok,
Biar semuanya lebih tertata, yakin Sekretaris Slim dengan suara yang masih dijaga lirih penuh ketenangan. Ya Gusti, ada orang sesempurna ini. Ini serius dia ngomong sama aku, batin Widi yang melengos menghindari tatapan Sekretaris Slim yang diam sudah langsung mencuri hatinya. Di matanya, Sekretaris Slim terlaku sempurna. Hingga yang ada, dalam diamnya ia juga mengutuk dirinya sendiri. Bisanya ia malah langsung mengagumi Sekretaris Slim hanya karena sikap dan juga penampilannya. Nanti yang ada jadi lagu rungkat lagi. Sudah, biasa saja, batin Widi lagi yang diam memperhatikan kepergian Sekretaris Slim. Pria itu mendadak menerima telepon dan buru pamit, jalan saja sekeren itu. Itu beneran asli keren, enggak sok keren. Dan Widi langsung terkesiap karena sentuhan pulpen yang ditekankan ke punggung tangan kanannya. Itu ulah Dr. Andri yang ternyata sudah beberapa kali memanggilnya. Tapi karena Widi terlalu fokus memperhatikan Sekretaris Slim, Widi baru menyadarinya. Apa, Dok? Kamu mau ke Jakarta? Widi tak langsung menjawab pertanyaan Dr. Andri. Ia terdiam sejenak, menahan napas, dan perlahan menghindari tatapan dalam Dr. Andri. Mumet, rasanya beneran pusing, ucapnya yang masih belum berani dan memang sengaja tidak menatap Dr. Andri. Ia sengaja menghindari tatapan Dr. Andri. Ini ada apa lagi? Batin Dr. Andri jadi ikut pusing. Lebih pusing lain karena Ibu Muji sampai datang, melangkah mirip orang kerasukan arwah jahat. Mamahnya itu langsung menatap Widi penuh emosional. Ngapain kamu kesini? Sini lagi, kesal Ibu Muji. Kalau Ibu tidak mau saya kesini, tutup klinik ini, lirih Widi masih menghadapi Ibu Muji dengan tenang. Ibu Muji tersenyum getir, menatap tak percaya Widi maupun Dr. Andri, silih berganti. Ibu Muji, di dunia ini yang dilahirkan menjadi orang kaya bukan hanya Ibu. Malahan masih banyak yang lebih dari Ibu, lanjut Widi. Di depan sana, Sekretaris Slim yang kembali sambil akan mengantongi ponselnya di saku sisi celana bahan panjang warna abunya, langsung tidak jadi melangkah masuk. Kenapa harus sekhawatir ini? Kenapa harus kasar? Dan kenapa harus melakukan segala cara hanya untuk menyingkirkan saya yang Ibu anggap tidak selevel dengan Ibu? Widi menghela napas dalam. Asal Ibu tahu, kalaupun di dunia ini hanya ada satu laki dan itu Dr. Andri, putra Ibu Muji yang haus rasa hormat, saya akan memilih untuk tidak mengenalnya. Malahan andai sampai dipaksa, saya akan lebih memilih mati. Apalagi jika cara Ibu, tak segan menyerang anak saya. Menyerang orang tua, kakak, dan semua orang yang sebenarnya tidak bersalah karena mereka memang tidak tahu menahu. Bahkan saya yakin Ibu tahu, alasan kami kenal karena murni kecelakaan. Selebihnya, mana ada yang bisa mengendalikannya. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu. Ibu bisa mengendalikan kebencian Ibu kepada saya, kebencian yang terlahir makin waktu makin tak terkendali, apalagi jika Ibu melihat kami dekat. Kebencian yang tidak akan pernah padam karena Ibu sendiri sudah telanjur menanamkan sugesti ke diri Ibu. Ini si Widi bakalan bahaya, dia bakalan jadi parasit Dr. Andri, dia bakalan jadi parasit kehidupan keluarga ini. Hingga Ibu menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan saya. Widi berangsur menghela napas kemudian menunduk, biasa saja, Bu. Karena dari awal pun, saya juga biasa saja. Berdoalah, semoga berputarnya roda kehidupan, tidak membuat Ibu merasakan berada di posisi saya karena rasanya sangat tidak nyaman. Ia mengangguk dan masih menyikapi Ibu Muji penuh ketenangan. Mamah bikin malu, kecam Dr. Andri. Kalau urusan saya sudah selesai, saya juga tidak akan pernah ke sini. Ini kebetulan ada amanah. Apalagi saya tahu, jadi orang kecil beneran enggak enak. Yang ada, orang seperti kami malah langsung disapu padahal niat kami ke sini murni buat berobat dan kami bayar, tegasnya. Permisi, ia berangsur mengajak Ibu Ripah pergi dari sana. Kita sekalian cari makan sama minum buat Pak Mul. Ibu juga kalau enggak kuat, jangan puasa dulu, ya. Daripada Ibu sakit. Dr. Andri menatap tajam sang mamah di tengah kedua matanya yang sudah langsung merah sekaligus basah. Sekretaris Slim sudah langsung bersembunyi ke lorong sebelah. Namun, di tengah kenyataannya yang masih merenung penuh keseriusan, ia masih diam mengawasi Widi. Kamu pacaran sama dokternya? Tanya Ibu Ripah yang memang penasaran. Ah, gosip apa lagi itu? Widi mencoba masa bodoh dengan anggapan Ibu Ripah barusan. Lah, tadi kok Ibu itu, dan kayaknya memang ibunya si dokter. Kamu marahi gitu, balas Ibu Ripah.
Sekretaris Lim yang sudah tidak bisa mendengar obrolan Widi dan Ibu Ripah yang tengah membahas hubungan Widi dan Dr. Andri, juga jadi kepo. Mamahnya si dokter mirip Mamah Sen. Untung mamahku sudah di penjara, heran. Orang kayak gitu kok masih dikasih hidup, batin Sekretaris Lim yang sudah langsung memperhatikan Ibu Muji. Dari sebelah pintu ruang pemeriksaan milik Dr. Andri yang dibiarkan terbuka sempurna, ia menatap sebal wanita itu. Jangankan ibu sama anak ibu, yah, Bu. Lamaran saya saja ditolak. Sekretaris Lim sengaja menjadi pengendali roda kehidupan seorang Ibu Muji. Ia tengah berusaha melanjutkan perdebatan sengit yang dilakukan dengan sangat cantik oleh Widi kepada Ibu Muji, beberapa saat lalu. Ibu Muji langsung tercengang, menatap tak percaya kehadiran Sekretaris Lim. Sementara di sebelahnya dan baru ia tatap, sang putra tampak jauh lebih tenang, meski jika dilihat dari ekspresinya, Dr. Andri juga tak kalah terkejut. Sejak penolakan itu, saya sudah langsung curiga, pasti ada yang sudah bikin gara dan sampai bikin Widi trauma. Dan ternyata memang benar, Ibu jawabannya, lanjut Sekretaris Lim. Dirujak sampai lembut saja, Mas, Mama saya. Dibilangin sama keluarga apalagi orang yang dia sepelekan, mana mempan. Memang harusnya dirujak sama orang lain yang lebih dari dia. Biar enggak bikin malu terus. Kesal Dr. Andri yang kemudian melenggang pergi untuk membuang keperluan infus yang tak terpakai. Sekretaris Lim langsung menggeleng tak habis pikir. Ia berangsur bersedekap, dan memang siap merujak Ibu Muji hingga lembut sesuai permintaan Dr. Andri. Sekarang lawan ibu saya, tegasnya. Karena jika menurut ibu, Widi tidak selevel dengan ibu, saya bisa jadi lawan yang levelnya jauh lebih tinggi dari ibu. Sudah, sekarang mau ibu apa? Saya ladenin mumpung saya belum kembali ke Jakarta, lanjut Sekretaris Lim. Ibu Muji tetap diam dan kemudian menunduk dalam. Jangan ikut campurlah kalau enggak tahu duduk permasalahannya. Tentu saya akan ikut campur karena seperti yang saya bilang tadi. Lamaran saya ditolak gara ibu, tegas Sekretaris Lim berusaha membuat Ibu Muji jera. Wanita itu langsung sibuk menghindari tatapannya dan terlihat sudah langsung takut. Pria berkemeja putih dipadukan dengan celana panjang warna abu rapi khas orang kantoran di sebelahnya, dirasa Ibu Muji memang bukan orang biasa. Dari fisiknya yang bersih dan tampan, itu tampang fisik orang kaya. Apalagi, Sekretaris Lim juga terlihat jelas masih berdarah Chinese. Tapi masa iya, ada Cina yang mau sama Widi? Dari mana ceritanya? Namun andai pun Widi nyewa nih orang buat ngerjain aku, si Widi duit dari mana? Batin Ibu Muji lagi makin berpikir keras. Terlebih ketika Widi dan Ibu Ripah kembali. Sekretaris Lim juga langsung memanggil wanita itu. Ya ampun ini, apalagi? Ini, masalah baru? Batin Widi yang belum apa sudah sibuk menelan ludah karena merasa sangat tak habis pikir. Kamu menolak lamaran saya gara ibu ini, todong Sekretaris Lim masih bersedekap sekaligus menyikapi keadaan dengan tegas. Dr. Andri yang duduk di kursi kerjanya langsung bengong menatap Widi karena ia memang menunggu tanggapan wanita itu. Benarkah pria kaya yang kemarin sore muntaber dan memang sempat diurus Widi, sudah sempat melamarnya? Widi langsung memelotot syok. Masa iya? Harus sejujur ini, lirihnya merasa ngenes sekaligus tertekan. Ya enggak apa. Logikanya kalau kamu memang wanita enggak benar seperti yang ibu ini tuduhkan, harusnya kamu menerima lamaran saya, dan kamu bisa memanfaatkan saya buat balas dendam ke dia, tegas Sekretaris Lim. Tapi di hadapannya, Widi langsung menggeleng tegas. Jelas Widi tidak setuju. Yang waras ngalah, Mas. Lagian, hidup saya terlalu berharga kalau hanya untuk meladeni orang seperti ibu ini. Yang ada, saya bisa jadi ikut enggak waras. Gini saya juga seorang ibu. Saya ingin tetap menjadi ibu yang baik tanpa harus merampas kebahagiaan darah daging saya sendiri hanya karena ego sekaligus pemikiran saya yang kolot bin kuno. Yakin Widi. Bersambung dulu ya teman-teman.